Bismillahirrahmanirrahim. Niat kaula ngilari ilmu anu datang perintahe Allah, perintahe utusane Allah ngicalakan kebodohan nekaaken kepinteran ngurip-ngurip agama Islam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Duh pangeran kula mugi-mugi gampangaken sareng mugi-mugi aja sampe ngangelaken maring dalan ilmu lan maring dalan agama sampai teng dunia apa maning teng akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembacaan kitab Ta'limil Muta'allim dengan makna Jawa, namun Jawanya ini adalah Jawa versi Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kalawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani, zat kang paring murah tur asih ing dalam dunia lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahimi tur kang banget murah tur asihe ing dalam akhirat maring wong mukmin belaka. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kedua Allah. Alladzi zat faddala kang ngunggulaken sapa alladzi Bani Adama ing anak turunane Kanjeng Nabi Adam alaihi salam bil ilmi kalawan ilmu wal amali lan amal ala jami'il alami ngungkuli ing atase sekabehane alam dunia. Wassalatu lan muga-muga utawi tambah rahmat azim iku ala Muhammadin tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Arabi kang dadi gustine wong Arab wal ajami lan wong ajam wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ya nabi il ulumi kang dadi piro-piro sumberane ilmu wal hikami lan piro-piro hikmah. Jadi muqaddimah kitab Ta'limil Muta'allim ini kenapa disebut namanya kitab Ta'limil Muta'allim? Musannif Asy-Syaikh Az-Zarnuji ini menamai kitab Ta'limil Muta'allim yang artinya ta'lim itu berasal dari kata allama yu'allimu ta'liman, masdarnya. Muta'allim itu asal katanya dari ta'allama ya ta'allamu ta'alluman fahuwa muta'allimun, isim fa'il dari ta'allama. Masdar didofatkan kepada isim fa'il, jadi ta'limul muta'allim. Sehingga kalau diartikan makna ta'lim itu artinya belajar, muta'alim itu artinya orang yang belajar. Jadi kalau digabungkan itu bisa dinamai dengan pembelajaran untuk orang yang sedang belajar. Oleh karena itu di cover kitab Ta'lim Muta'alim ini ada kata-kata fi thoriqit ta'allum. Kitab Ta'lim Muta'allim yang isinya itu metode alar risalati al-musammati bi ta'limil muta'allim thoriqit ta'allum, tata cara atau metode belajar yang baik. Itu kenapa Ki Musannif memberi nama kitab Ta'limil Muta'allim, karena memang isinya itu tentang metode atau tata cara belajar yang baik agar supaya thalibul ilmi atau santri, murid, siswa itu bisa memperoleh ilmu yang menjadikan
seorang murid ini menjadi kepribadian yang baik dan berakhlak mulia. Karena memang kita belajar, tujuan mencari ilmu itu diantaranya adalah dalam rangka supaya kita bisa menjadi seorang yang berakhlak. Jadi bukan hanya alimnya saja, tetapi juga harus berakhlak. Nah, di sini ada di awal muqaddimah, setelah waba'du itu ada penjelasan dari Ki Musonib mengenai alasan, sebab kenapa kitab Ta'limil Muta'alim ini ditulis oleh Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Nah, ini yang melatar belakangi Ki Musonib menulis kitab Ta'limil Muta'alim ini karena memang ada faktor yang terjadi pada masa itu, yang mana mungkin pada masa Ki Musonib hidup itu keadaan para pelajar seorang murid belajar tetapi tidak sampai pada tujuan mencari ilmunya, sehingga ditulislah oleh Ki Musonib kitab Ta'limil Muta'alim yang isinya tentang metode tata cara belajar yang baik. Nah, oleh karena itu Ki Musonib menyampaikan di dalam kitabnya, setelah waba'du lan anapun ing dalam sawise mazkur nyatane maca basmalah, hamdalah, sholawat lan salam ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku falam marra'aitu, mangka semangsane ningali sapa isun kathiron ing wong akeh mintul labil ilmi saking pira-pira wong kang gulati ilmu fi zamanina ing dalam zaman kita, yajidduna nemen-nemeni atau bersungguh-sungguh sapa tullabul ilmi ilal ilmi maring gulati ilmu, wala yasiluna lan ora tumeka sapa tullabul ilmi. Nah, di sini memang alasan Ki Musonib kenapa kitab Ta'limil Muta'alim ini ditulis, karena Ki Musonib sendiri menyatakan, saya melihat kebanyakan orang dari para pelajar, para penuntut ilmu pada zamanku, pada zaman kami, pada zaman Ki Musonib berarti, yajiduna ilal ilmi walayasiluna. Mereka bersungguh-sungguh mencari ilmu walayasiluna, tetapi tidak sampai kepada tujuan dari apa yang dicari itu. Aumin manafihi atau saking piro-piro manfaate ilmu, wa thamratihi lan piro-piro buahe ilmu, wahiyalan utawi thamratuhu iku al amalu ngelakoni bihi kalawan ilmu, wa nasru lan gelar ilmu, yahrimuna terhalang atau bahasa Jawanya kaling-kalingan sopo tullabul ilmi. Mereka bersungguh-sungguh mencari ilmu tetapi tidak sampai pada tujuan pencariannya. Atau min manafihi, mereka bersungguh-sungguh mencari ilmu, mendapatkan ilmu tetapi tidak bermanfaat. Wa thamratihi dan tidak berbuah, tidak mendapatkan buah dari ilmu yang dicarinya. Apa buah dari mencari ilmu? Wahiya al-amalu bihi wan nasru, mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya, wan nasru dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Nah, manfaat buah dari ilmu tersebut yahrimuna terhalang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ki Musonib meneruskan, 5 karena perkara annahum satuhunna tullabul ilmi iku akhtau keluputan sapa tullabul ilmi toro ikohu ing piro-piro dalan gulati ilmu, wa tarokulan pada ninggal sapa tullabul ilmi syaraitahu ing piro-piro syarat gulati ilmu. Bisanya seperti itu. Kenapa? Karena alasannya adalah 5 annahum akhtau tara'iqahu wa taraku syaraitahu. Mereka ada kesalahan. Ternyata ada kesalahan dalam metode atau tata cara mencari ilmu. Wa taraku syaraitahu dan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dalam menuntut ilmu.
Wa kullu man akhta tariqa dhalla wa kullu man lan utawi saben-saben wong akhta akang keluputan sapa man at-tariqa ing dalan iku dhalla kesasar sapa man. Jika ada yang salah di dalam metode atau tata cara belajar, pasti ada dampak yang kurang bisa dijadikan manfaat. Nah, jelas menurut kaidah wa kullu man akhta tariqa dhalla. Setiap orang yang salah jalan pasti dia akan tersesat. Nah, kalau salah metode dalam mencari ilmu, maka nanti ya akan kesasar. Nah, khawatir tersesat, khawatir menyimpang karena syarat-syarat dan metode-metodenya tidak terpenuhi. Wala yanalu lan orang merkoleh sapa man al maksuda ing tujuan ing perkara kang den tuju qalla pada uga setitik opo al maksud au jalla atawa agung opo al maksud. Aradtu maka ngarepaken sapa isun wa ahbabtu lan demen sapa isun an ubayyina ing yen ta martelaaken sapa isun lahum maring tulabul ilmi tariqat ta'allumi ing dalan belajar ta'allum alama hale tetep ing atase barang raaitu kang ningali sapa isun ing emak fil kutubi ing dalam piro-piro kitab. Nah, Ki Musonib menginginkan, berharap atau berkehendak memberikan penjelasan di dalam kitab ini bagaimana tata cara menuntut ilmu, metode belajar yang baik. Tentu Ki Musonib ini menyampaikan tata cara, metode-metode mencari ilmu ada landasannya, berlandaskan alama ra'aitu fil kutubi, berlandaskan dari kitab-kitab yang sudah dibaca oleh Ki Musonib sendiri. Wasami itu dan bukan hanya membaca, tetapi wasami itu lan ngrungu sapa isun min asatidhi saking piro-piro guru isun ulil ilmi kang duweni ilmu wal hikami lan piro-piro hikmah. Bukan hanya berlandaskan dari bacaan kitab-kitab yang sudah dibaca oleh Ki Musonib, akan tetapi juga Ki Musonib ini mendengarkan langsung dari guru-gurunya yang memiliki ilmu dan hikmah. Berharap rojaan hale ngarep-ngarep sapa ingsun ad-du'a ing doa li manfaat kanggo isun minar raghibina saking wong kang demen kabeh fihi ing dalam ilmu al mukhlisina kang ikhlas kabeh fil bil fauzi kalawan merkoleh kang den karepaken mendapatkan yang diharapkan wal kholasilan selamat fi yaumiddini ing dalam akhirat. Berharap atas tulisan yang ditulis oleh Ki Musonib ini yang isinya tentang metode tata cara belajar, berharap kepada Allah menjadi doa khususnya untuk diri sendiri bagi Ki Musonib. Nah, semoga bisa bermanfaat untukku, kata Ki Musonib, minar roghibina, dan semoga bisa bermanfaat untuk orang-orang yang senang dalam mencari ilmu. Ba'da mastakhortu ing dalam sawise istikhara sapa isun Allah taala ing Gusti Allah taala fihi ing dalam tabyinu tariqit ta'allum wasamaituhu lan ngarani sapa isun hu ing kitab ta'limal muta'allimi ing aran kitab ta'limul muta'allim tariqat ta'allumi ing dalan belajar wa ja'altuhu lan dadiaken sapa isun hu ing ta'limul muta'allim fusulan ing pira-pira fasal. Kitab Ta'limul Muta'allim ini isinya ada beberapa fasal. Yang pertama faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal menerangkan tentang hakikatnya ilmu dan ilmu fikih dan keutamaan ilmu fikih. Faslun fi niyati fi halit ta'allumi. Fasal yang kedua menerangkan tentang niat ketika belajar. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki wassabati. Yang ketiga fasal menerangkan tentang memilih ilmu wal ustadz dan memilih guru wasyariki dan teman wasabati dan bisa istiqomah.
Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Yang keempat, fasal menerangkan tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Faslun fil jiddi. Yang kelima, fasal menerangkan tentang fil jiddi, bersungguh-sungguh, wal muwadzabati lan netepi ajeg, wal himmati lan cita-cita. Faslun fi bidayati sabki. Yang ketujuh, fasal menerangkan tentang fi bidayati sabki wa qadrihi wa tartibihi, menerangkan tentang permulaan belajar, wa qadrihi dan ukuran, wa tartibihi dan rangkaian atau urutan-urutan dalam menentukan ilmu yang dipelajarinya. Faslun fi tawakkuli. Yang kedelapan, menerangkan fasal tentang tawakal. Faslun fi waqti tahsidi. Yang kesembilan, fasal menerangkan tentang waktu menghasilkan ilmu. Faslun fi syafaqati. Yang ke-10, fasal menerangkan tentang fi syafaqati, welas, wan nasihati lan ngarepaken bagus. Faslun fil istifadati. Yang ke-11, fasal menerangkan tentang fil istifadati, ngalap faidah. Faslun fil wara'i. Yang ke-12, fasal menerangkan fil wara'i, halat ta'allumi. Wira'i, wara', ya, menghindari perkara yang syubhat ketika belajar. Nah, kemudian yang ke-13, faslun fima yurithu al-hifdzu wan nisyan. Fasal menerangkan fima, tetep ing dalam barang, yurithu kang nekaaken apa ma, al-hifdzu ing apal, wan nisyani lan lali. Fasal menerangkan tentang hal-hal yang membuat hafal, cepat hafal dalam belajar ilmu, dan hal-hal yang dapat menjadikan ilmu itu cepat lupa. Faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'u. Yang ke-13, fasal menerangkan tentang fima, tetap ing dalam barang, yajlibu kang narik apa ma arizqa ing rizki, wa ma lan barang yamna'u kang nyegah apa ma ing rizki. Yaitu fasal tentang menerangkan tentang hal-hal yang dapat menarik rizki dan hal-hal yang dapat mencegah rizki. Wa ma yazidu fil umri, wa malan barang yazidu kang nambahi apa ma fil umri ing dalam umur, wa malan barang yang kusu kang ngurangi apa ma ing umur. Dan hal-hal yang dapat menambah umur, memanjangkan umur, dan hal-hal yang dapat mengurangi umur. Wa ma taufiqi lan ora nana utawi taufik isun, wa ma taufiqi lan ora nana utawi taufik maring isun, illa billahi angin iku tetep kalawan Gusti Allah. Alaihi ingatase Allah tawakkaltu pasrah sapa isun, wa ilaihi lan maring Allah unibu balik sapa isun. Nah, jadi di dalam kitab Ta'limil Muta'allim ini isinya ada beberapa fasal, yang mana fasal-fasal tersebut itu isinya adalah tentang bukan hanya metode belajar, tetapi juga etika, adab, tata krama ketika belajar. Nah, agar supaya si murid atau para pelajar tulabul ilmi ini ketika menghasilkan ilmu, bisa ilmu yang didapatnya itu bisa menjadikan dirinya menjadi kepribadian yang baik dan berakhlakul karimah. Tentunya bisa menjadi solih, bisa mengamalkan ilmu dengan baik dan bisa menyampaikan ilmu kepada orang banyak. Nah, itulah fasal-fasal yang ada di dalam kitab Ta'limil Muta'allim. Faslun, untuk penjelasan dari fasal-fasal yang sudah tadi disebutkan, nanti secara rinci akan dijelaskan satu persatu. Nah, mungkin itu segitu dulu. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.